Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan dan renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya ke-14. Sekali lagi, renungan kita pada malam hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya ke-14. Saya akan bacakan kepada kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang kita akan bacakan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dan saudara sekalian, kita akan belajar dalam satu tema dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Sekali lagi tema kita adalah hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ini ayat 1 sampai 17 berbicara tentang suatu nasihat yang diberikan LAI dan nasihat supaya bertekun dalam iman. Bahwa di dalam satu perikop ini menunjukkan bahwa suatu nasihat untuk bertekun di dalam iman. Dan iman yang dikatakan di situ adalah iman kepada Tuhan Yesus. Dalam tema renungan kita bahwa saya akan memberikan suatu pertanyaan bagi kita semua dengan tema yang kita pelajarin tadi, bahwa hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu kudus? Mengapa kita perlu kudus? Yang pertama saya akan berikan poin kepada kita bahwa mengapa kita perlu kudus. Jawaban yang pertama adalah karena perintah Tuhan sendiri. Karena perintah Tuhan sendiri di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan di situ bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah suatu perintah Tuhan. Di dalam perjanjian lama juga di Imamat pasal yang 11 ayat 44 dan ayat ke-45 bahwa ada ajakan atau ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka kudus. Lalu Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus perlu kudus saat ini? Kalau kita bisa melihat kondisi saat ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak suatu kejadian atau yang menggoncangkan iman kita tentang suatu virus corona yang saat ini. Kita tidak bisa memprediksi kapan selesainya virus corona ini. Belum ada penelitian yang memberikan hasil bahwa virus corona ini akan berhenti 1 minggu atau 1 bulan, bahkan 1 tahun ke depan. Tidak ada yang tahu. Untuk itu tugas kita sebagai umat yang ditebus Tuhan, mari hari-hari ini kita akan menggunakan waktu ini, kita akan kudus di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Di dalam bahasa Ibrani, kudus, arti kudus bahwa dalam bahasa Ibrani adalah kados, yang artinya terpisahkan dari dosa, bebas dari segala dosa, bukan dari dunia ini. Kekudusan juga berbicara tentang bersih, murni, sempurna di hadapan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Yunaninya juga bahwa dikatakan itu adalah higios, artinya bersih di hadapan Tuhan. Hari-hari ini mari kita menjaga kekudusan kita. Karena tanpa kekudusan, sekali lagi saya katakan bahwa kepada kita tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Untuk itu mari kita memelihara segala kekudusan kita. Itu yang poin yang pertama. Poin yang kedua, mengapa kita perlu kudus? Yang kedua adalah karena kekudusan adalah syarat untuk bertemu dengan Allah. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 8 dikatakan di situ bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka melihat Allah. Ini adalah suatu perintah Tuhan juga kepada murid-murid bahwa ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit,
bahwa dikatakan kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang suci adalah bersih kudus di hadapan Tuhan, karena mereka melihat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini mari kita pelihara kekudusan kita. Mari kita intim dengan Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, kuatkan relasi, kuatkan keluarga kita juga. Biarlah kita sama-sama ada di dalam kekudusan. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kita tetap menjaga kekudusan kita sebagai umat pilihan yang ditebus Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.